Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Pada sore yang indah ini, marilah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugerahnya, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah ibu-ibu pada sore hari ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil maupun online. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertakhta kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri sepanjang hari ini, sehingga pada sore hari ini kami semua masih bisa berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai jalannya ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua hanya dalam tangan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung konseptual nomor 6 bait pertama dan ketiga. Gusti pinuji. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Samaktaoningsih, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami Bapa, melainkan membawa setumpuk dosa, baik dosa melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu dosa terhadap kedua orang tua kami, saudara kami, rekan kerja kami, suami, istri, anak kami, terlebih dosa terhadap Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat hari lepas hari yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar lagi kami juga akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Persiapkanlah hati kami masing-masing Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Terlebih Tuhan, Ibu Samaktaoningsih yang sudah Engkau tunjuk sebagai pelantar firman, kiranya Tuhan juga urapi
hati dan perkataannya, sehingga apa yang disampaikan beliau nanti seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut kami manusia yang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 58. Kita pujikan bait pertama dan ketiga, Pangluar kang sejati. Selamat sore ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Bersyukur jika sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah wanita. Walaupun masih kita lakukan di rumah atau di kelompok-kelompok kecil. Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada sore hari ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 akan saya bacakan untuk kita semua yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari ibu-ibu dan saudariku kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan pada sore hari ini yang telah kita baca bersama diberi judul Bercahaya Seperti Bintang. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan bahwa hidup saat ini terasa berat? Dan kalau memang iya, apa yang membuat kita merasa bahwa hidup ini berat? Apa harga minyak goreng yang saat ini mahal? Kebutuhan hidup yang meningkat? Pekerjaan yang sulit? Atau pasangan yang mengecewakan? Dan apakah anak-anak yang tidak nurut? Atau apa? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika didaftar, mungkin kita akan bertemu banyak deretan alasan yang membuat kita menyimpulkan bahwa hidup itu berat. Saat ini mari kita menyimak pesan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Melalui bacaan kita kali ini, Paulus juga mengingatkan akan panggilan hidup sebagai orang beriman atau wanita beriman, yaitu bercahaya seperti bintang. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-15, Filipi pasal 2 tadi. Ibu-ibu yang kekasih, kita tahu bahwa bintang itu nampak bercahaya itu hanya ketika malam begitu gelap. Seperti halnya lilin itu berguna justru ketika gelap gulita, bukan ketika terang benderang. Itulah gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan bahwa meskipun dunia tempat kita hidup ini penuh tantangan, penuh kesulitan, kekacauan, dan nampak suram bahkan gelap, tapi orang beriman harus tetap hidup oleh imannya. Bukan sekedar iman dalam kata, namun dalam laku yang nyata.
sehingga di tengah hiruk pikuk dunia yang demikian ini, ia tidak hanyut dalam tantangan, tidak larut dalam godaan, tidak hancur dan jatuh oleh kekacauan. Namun sebaliknya, orang beriman akan terus bangkit, tumbuh dan semakin bersinar. Karena ia menggunakan peristiwa yang berat itu sebagai sarana untuk melihat berkat yang tersembunyi di baliknya. Salah satu contohnya, pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai bencana, sumber dari banyak hal sulit dan kacau. Namun, apa benar tidak ada berkat yang tersembunyi di baliknya? Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin beberapa orang mengatakan, ada kok, pandemi membuat keluarga kami semakin akrab, dekat dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami cukup punya waktu bersama keluarga. Kami menjadi lebih kreatif dan lebih peduli dengan orang lain, peduli dan menjaga kesehatan dan sebagainya. Ini sejatinya berkat yang tersembunyi, sehingga sekalipun kondisi berpotensi membuat jatuh, kita malah bertumbuh, bercahaya seperti bintang. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minyak goreng yang saat ini mahal menjadi kegalauan bagi penyuka makanan gorengan. Namun kondisi ini bisa jadi berkat, mengurangi tubuhnya sementara dari konsumsi minyak berlebihan, atau latihan untuk bertahan, menahan diri dari memenuhi keinginan dan fokus pada kebutuhan. Bagi Paulus ada tip yang harus dibangun oleh persekutuan jemaat Filipi supaya tetap bisa bercahaya seperti bintang di tengah situasi yang menantang, yaitu yang pertama, taat. Ketaatan itu diwujudkan dengan tetap berjalan dalam iman, mengerjakan bagian kita dengan sungguh, dengan takut dan gentar. Dasarnya adalah karena Allah sudah mengerjakan bagiannya. Betapapun Tuhan Maha Kuasa, manusia tetap selalu dilibatkan sebagai mitra kerjanya. Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan bagian kita. Taat adalah sikap mengerjakan suatu pekerjaan yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Jika aku melakukan ini, apakah ini menunjukkan ketaatanku pada Tuhan?
Yang kedua, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan yang diungkapkan Paulus dengan sebagai ciri jemaat Kristen anak-anak Allah. Firman Tuhan dipakai sebagai pegangan. Orang yang taat melakukan segala sesuatu bukan demi kesenangan diri sendiri atau memuaskan orang lain, tetapi semata-mata demi melayani Tuhan. Jika sungut-sungut dan berbantahan tidak timbul, yang ada hanyalah bersukacita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bersukacita sehingga jika untuk mengajak jemaat di Filipi setia dan terus bercahaya, ia harus berkorban, bahkan nyawa sekalipun. Dan ia menganggap itu bukan kesedihan, tapi kesukacitaan. Menurut Paulus, tak ada hal yang membahagiakan selain melihat iman yang tumbuh dan berbuah, iman yang bercahaya seperti bintang. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di masa Prapaskah ini, masa bertirakat, masa di mana umat memperbarui panggilan dan iman yang kadang goyah oleh berbagai tantangan. Oleh karena itu, betapapun berat perjalanan kita, kaum wanita menjalani hidup, entah hidup berpasangan atau sendiri, entah hidup sebagai istri maupun ibu, mari terus bercahaya seperti bintang. Karena kita mengerjakan bagian kita dengan taat dan tidak bersungut-sungut, namun bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang kita terima pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian kecil berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Urip Kang Samestine. Sang Kristus
Yesusan lan bunga sadengah kaanan. Aku akhirku memuji syukur Yeku Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca, kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allah Bapa yang kekal dengan surga yang mulia. Kami akan menaikkan saat kami. Pada kesempatan hari ini kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya di GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan sertai perkembangan gereja kami, program-program yang direncanakan. Kiranya Tuhan berkati, khususnya Bapak Pendeta David Prasetyawan selaku Kepala Gembala kami, beserta keluarga yang mendukungnya. Kiranya Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu. Tuhan berkati segala pelayanannya, dan penotoa diaken juga yang menjadi rekan sekerja Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati, berikan kesehatan senantiasa selalu dan tanggung jawab dalam pelayanannya, serta semua warga jemaat GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan juga berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan berkati pimpinan kami mulai dari tingkat atas sampai ke pelosok desa. Tuhan beri kesehatan senantiasa selalu. Tuhan beri kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara tercinta ini, agar tercipta kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Injil-Mu di dunia, dan tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan limpahkan berkat berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan ketaatan, sehingga apa yang dicita-citakan nanti tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan muda-mudi kami Tuhan, apabila ada yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai bakat dan minatnya. Dan apabila ada saudara kasih kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga sediakan tepat pada waktunya, terlebih yang seiman dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan kita menyanyikan pujian Mas Wanita GKJW. Tuhan Yesus Kristus
dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, penebusan dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, serta hikmat kebijaksanaan dari persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memampukan kita dalam menjalani hidup sekarang dan selamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu disilakan untuk duduk kembali. Amin.